Insya Allah di kesempatan sore hari nanti beliau akan berbagi ilmu, ya, memberikan orientasi ya, kepada antum sekalian, ya, supaya ke depan ketika antum sudah lulus atau selesai dari pesantren itu arahnya mau kemana. Dan nanti kita akan belajar bersama dari kesuksesan beliau. Nah, sebelum kita masuk pada materi, ya, mungkin kami memperkenalkan secara singkat, ya. Nanti lebih detailnya Pak Adib bisa perkenalan. Ya, jadi beliau ini asli putra daerah, ya, putra daerah dari Masaran Sragen, ya, tepatnya dari Dukuh Beku Kliwonan, Masaran Sragen. Ada yang dari Kliwonan? Angkat tangan yang dari Kliwonan. Oh, satu. Ya, cuma satu saja. Nah, alhamdulillah. Nah, beliau saat ini ya berprofesi sebagai pengusaha, insya Allah pengusaha sukses dunia akhirat. Jadi pengusaha yang dirindukan surga gitu. Ya, kalau bahasa saya. Ya, kenapa demikian? Ya, karena awal mula, ya dulu kami awal bertemu dengan beliau dipertemukan oleh Mbah Kakung, ya Mbah Wagio. Ya, setelah itu saya dengan beliau berkomunikasi secara intens, ya kita saling ya berbagi peran. Beliau dawuhi saya ngisi kajian di Jatikurung. Saya juga meminta beliau ya untuk ikut andil dan berkontribusi baik itu dalam pembangunan maupun dalam logistik operasional. Ya, jadi antum yang sejak kelas 7 sampai sekarang dalam darah daging antum itu, nah, salah satu diantaranya mengalir kebaikan atau sedekah dari beliau Pak Adib ini. Ya, jadi setiap bulannya beliau berkontribusi, ya menginfakkan 2 kuintal beras untuk makan keseharian antum. Nah, inilah beliau. Maka kita doakan semoga beliau senantiasa diberkahi oleh Allah, ya diberkahi keluarganya, ya diberkahi hartanya dan diberkahi usahanya insyaallah. Nah, anak-anakku sekalian, ya, sebagai pengantar ada satu hadis yang menyebutkan la hasada illa fisnatain. Orang itu tidak boleh hasad, tidak boleh iri kecuali dalam 2 hal. Ya, nggak boleh apa? Iri itu boleh enggak? Nggak boleh, kecuali 2 hal. Pertama, yaitu ketika kita melihat ada seorang rajul, laki-laki yang Allah karuniakan Al-Quran, dia baca Quran itu di siang dan di malam hari. Nah, kemudian dia amalkan isi Al-Quran itu. Boleh iri kepada para ahli Quran. Dan yang kedua, nah iri yang kedua ini, yaitu iri kepada seseorang rajulun atahullahul mal, ya, seorang yang diberikan karunia harta oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian harta itu mereka infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita patut iri yang kedua ini, iri kepada Pak Adib ini. Ya, beliau meskipun secara dunia sukses, tapi beliau tidak menjadikan kekayaan itu hanya sebagai sesuatu untuk mencukupi kebutuhan hidup dunia saja. Ya, tapi beliau masya Allah luar biasa. Maka nanti kita akan belajar dari kesuksesan beliau. Maka nanti kami mohon Pak Adib bisa menyampaikan sejarah. Ya, antum dulu juga lulusan dari pesantren. Beliau ini juga lulusan pesantren. Ya, tapi besarnya jadi pengusaha. Ya, jadi ternyata lulusan dari pesantren itu tidak harus ketika selesai harus jadi ustadz seperti saya, tidak. Tapi bisa juga nanti antum seperti beliau ini. Ya, dan tentunya nanti mohon juga
Pak Adi bisa menyampaikan motivasi kepada anak-anak ya supaya nanti ke depan mereka benar-benar memiliki visi yang ya visioner yang menjadi santri yang tentunya bermanfaat bagi orang lain. Nah mungkin ini pengantar dari saya. Untuk selanjutnya nanti selama kurang lebih 30 menit ya, pemaparan materi 10 menit nanti kita berikan kesempatan untuk anak-anak bisa tanya jawab ya, nah untuk itu kepada beliau sepenuhnya waktu kami persilahkan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuril wadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama ba'du. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita lanjutkan panjatkan dan Allah SWT karena pada kesempatan sore ini antum dan saya dan semuanya yang ada di sini bisa berkumpul tolabul ilmi dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan apapun. Alhamdulillah. Aku tak berdiri ya, kurang nyaman nih duduk. Gimana kabarnya adik-adik? Ini tak panggil adik-adik karena ini kalau tak panggil adik kan kesannya kan kakak beradik. Jadi tidak ada gap antara anak dan orang tua. Jadi berakrab gap. Sekarang tak tanya, pengen kaya atau pengen miskin? Mas ini, dek, tanya sini, mari sini. Tak apa sini ya? Sana sini. Saling dulu. Nah, tak tanya ya. Mobil yang paling bagus mobil apa? Yang menurut kamu? Ini aja ya. Mobil Pajero sama mobil Ustaz Karib yang seri itu bagus sama Pajero. Mahalan mana? Pajero. Pengen nggak punya Pajero? Pengen? Insya Allah. Nih, kamu kan sudah berkata jujur bahwa Pajero itu lebih bagus daripada Cherry. Nah ini kamu. Ya, betul. Salah satu kejujuran. Ya, ingat salah satu kejujuran. Coba kalau dia ngomong Pajero sama Cherry, dia ngomong Cherry, berarti dia bohong. Karena apa? Memang harganya mahal Pajero dan mobilnya mahal Pajero. Nah, kemudian saya tanya lagi, ini jadwal kumpul di sini jam berapa? Nah, saya tanya, antum semua ini yang duluan di sini ngacung. Yang merasa duluan di sini? Pertama di sini. Siapa? Antum. Sini. Jadi di jadwal kamu jam berapa? Antum merasa di sini paling depan, awal, insya Allah. Berarti antum itu disiplin, tepat waktu. Jadi berpamitan. Berhubung kamu disiplin, buat contoh lainnya, kamu tak kasih hadiah. Ya, sama-sama. Pateh mana pateh? Sini teh. Wah ini. Aku masih muda atau sudah tua? Tua. Tuaan mana kesambut ada? Bapak ini ponakan saya. Jadi kalau manggil aku Pak Di, sekarang tak tanya. Kamu kalau dipeseni sama Ustadz, kamu sampaikan nggak? Ya kamu kalau peseni, oh Fatih, salam ya buat Pak. Contohnya gitu. Berarti kamu amanah. Nah, berarti kamu bertanggung jawab menyampaikan amanah. Dan berhubung kamu amanah, tak kasih hadiah. Masa kamu amanah?
Oke. Ya. Sekarang gini. Siapa yang kalau habis sholat selalu berdoa? Masuk sini. Tak tanya. Yang didoakan apa? Orang tua pertama, kedua pinter, terus rajin. Berarti kamu tuh punya keinginan ya, punya keinginan untuk itu ya. Nah, berarti pertama dari orang tua, selanjutnya keinginan kita sendiri juga kan. Dijaga juga nih, ini tak kasih tahu. Dah lain nanti nih ya. Ini tadi pertama disiplin, ya kan, tepat waktu. Kedua jujur, ya kan. Ketiga amanah. Keempat berdoa. Sekarang tak tanya, pengen kaya enggak? Pengen punya harta banyak enggak? Pengen jadi orang yang bermanfaat bagi orang lain enggak? Nah, kasih solusinya nanti. Jadi gini adik-adik, yang namanya kehidupan itu nanti kan ada tingkat-tingkatannya. Pertama, masa anak-anak. Masa anak-anak kalau disuruh cari duit, dia berpikir dia nggak mau, paling maunya mau bermain. Anak-anak kok, anak-anak nggak senangnya bermain. Tingkatannya nanti remaja, kayak antum ini, masa-masa belajar, masa-masa mencari pendidikan untuk mengerjakan yang akan datang. Itu adalah masa-masa. Kemudian masa-masa kelihatannya masa-masa muda. Yang muda ini nanti dipersiapkan dalam artian apa? Untuk jenjang yang akan menuju hari tua. Nah, di masa muda inilah nanti yang menentukan arah kemana orang itu nanti di tuanya itu mau gimana tuh di masa mudanya itu. Tapi itu awalannya itu dari masa remaja dulu. Perkenalkan, saya itu dulu juga nyantri kayak antum semua ini. Kalau nggak salah pondoknya sekarang sudah pindah di Ngepringan yang sering banjir. Dulu itu pondoknya kan di depan alun-alun tuh, pinggir jalannya itu, pondoknya kecil. Gak kayak gini, ini udah modern, udah enak. Kalau makan nggak kayak ini, makanya ini kan ya telur, daging, ini terjamin. Kalau dulu enggak, sayur cuman karak, paling enak apa? Tempe sama botok. Jadi setidaknya apa? Mangannya mungkin kurang bergizi, mungkin kurang bagus, tapi nanti pola pikirnya juga kurang. Nah itu nanti juga pengaruh. Ya alhamdulillah, ternyata dengan kita berusaha untuk yang lebih baik, termasuk doa itu tadi, dan kita berusaha untuk belajar. Akhirnya apa? Seangkatan saya, lulusan saya itu alhamdulillah banyak yang jadi istilahnya orang yang istilahnya yang berkecukupan. Contohnya saya aja, dulu saya nggak kepikiran kalau aku punya mobil ya dengan Pajero. Sekarang saya punya deh. Nanti kalau mau ikut jalan-jalan ke aku nggak mau. Saya punya Pajero nggak nyangka. Kenapa Pak saya dulu angen-angen nggak ada? Ternyata apa? Tapi dengan kita bertekad untuk mencapai itu dan kita pengen itu, kita bekerja keras, alhamdulillah kita dapat. Ya sekarang gini, ada nanti yang namanya pekerjaan itu beda-beda. Ada yang bidangnya bisnis atau usaha atau dagang, ada yang sebagai pejabat, ada sebagai istilahnya pekerja biasa. Nah, saya harapkan antum semua itu nanti kalau sudah mencari pekerjaan itu kalau bisa itu seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu apa? Pedagang kan? Rasulullah itu orang kaya. Kenapa? Waktu itu dia juga berdagang juga. Pedagang itu kenapa saya geluti? Karena apa? Pertama itu kemandirian kita. Tidak ada yang nyuruh, tidak ada yang perintah. Jadi kalau mau maju itu urusan kita sendiri, kalau kita mau tenggelam itu juga kita sendiri. Makanya enak. Namanya pedagang, istilahnya berusaha-usaha. Jadi seperti contohkan oleh Nabi itu, Nabi dulu pedagang. Dan istrinya itu
Siapa yang tahu istri Nabi yang dagang? Siapa? Acun, siapa? Sini, kasih dia. Ibu Siti Khadijah itu dulu kan kaya raya. Dia suka berdagang. Melihat kejujurannya Nabi waktu itu, makanya Nabi dikasih amanah untuk berdagang. Dan alhamdulillah dengan kemampuan seorang Nabi waktu itu, alhamdulillah perdagangannya juga sukses. Jadi gini, saya juga menyontohkan aja. Jadi mau nanti kemana arahnya terserah, itu bukan istilahnya kita juga nggak bisa menentukan ini. Cuman buat gambaran aja. Jadilah orang yang benar-benar bisa memberi manfaat orang lain. Dan Islam itu dituntut harus kaya. Kenapa? Kalau Islam tidak kaya, Islam tidak akan bisa maju. Islam tidak akan bisa istilahnya siar. Contohnya gini, Ustadz Arif mau ceramah, mau siar, tapi kalau perutnya lapar, makannya kurang, nggak ada kendaraan, apa bisa? Nggak bisa kan? Nah, makanya apa? Dia perlu pertama transportasi, perlu jaminan hidupan, istilahnya ada uang. Makanya contoh-contoh itu apa? Kita tuh harus imitnya gini. Islam itu jangan kok istilahnya seadanya itu bagus. Cuma apa? Kalau bisa tuh Islam itu harus kaya. Seorang muslim itu harus kaya. Kenapa? Kekayaan itu nanti bisa digunakan untuk pertama itu membantu orang lain. Nah, triknya gini sekarang. Ada trik yang saya sampaikan tadi. Pertama, kalau kita ingin istilahnya berusaha sukses, pertama apa? Disiplin. Disiplin itu perlu sekali. Contohnya kalau orang berdagang, ya kan, disiplin tepat waktu. Kalau dia buka toko biasanya jam 7, ya buka jam 7. Jam 7 buka, besok jam 8 baru buka, besok jam 9 lagi buka, habis itu gak buka lagi. Berarti kan gak konsisten itu. Lah orang kalau beli gimana? Jam itu udah nunggu, gak buka. Ternyata pulang bukanya jam 8 gitu. Besok juga gitu. Jam 8 ditunggu, tutup, dikirain libur, pulang. Ternyata buka jam 9. Berarti kan gak disiplin. Berarti kan mengecewakan itu. Nah, harus konsisten, disiplin tepat waktu itu harus perlu. Jadi gak skarpe dewe gitu. Yang kedua, kita sampaikan tadi, jujur. Nah, jujur itu harus dipegang. Antum sudah dibekali istilahnya di sini pembelajaran calon tahfidz Quran. Dan Quran itu sudah istilahnya mendarah hati. Sudah ada dalam hatinya. Berarti kalau antum sudah mendarah Al-Quran di dalam hati, berarti kejujuran itu tidak akan hilang selamanya. Karena apa? Orang kalau jujur dan dia berbuat bohong, akhirnya apa? Nanti akan berbohong terus, menutupi kebohongannya terus. Akhirnya apa? Akan menumpuk dosa terus. Nah, seorang pedagang itu, seorang usaha itu, kalau dia tidak jujur, dia tidak akan dapat pelanggan, dia tidak akan dapat konsumen. Apalagi kalau menjajakan dagangannya, jelek ngomong bagus. Ini harusnya nggak dijual. Orang ngomong ditawar nggak boleh. Beliannya, pemain contohnya dia beli Qur'ane 100.000, ya, dijual 150, ya, ditawar 120, bilang nggak boleh, Qur'ane belum dapat pada Qur'annya 100.000. Dia tawar 120 ngomong belum boleh Qur'ane. Berarti kan kita nggak sudah bohong itu. Makanya perlu dijaga hati. Kita nggak cari omset yang banyak, istilahnya untungnya banyak. Cuman kalau cara-cara juga kurang pas, kita sering bohongi, nanti tidak akan ada keberadaan. Disiplin, jujur, ketiga amanah. Sudah bekerja keras, ya kan? Sudah menghasilkan, hartanya banyak. Satu ini kalau tidak kita gunakan akan sia-sia dan akan menjadi ajar kita. Apa? Kalau tidak kita gunakan dengan secara di jalan Allah, kalau kita gunakan dulu berarti kita amanah. Contoh gini, saya sudah dikasih harta
sudah dititipin atas sama Allah. Oh iya, saya terima kasih, alhamdulillah. Saya gunakan untuk sedekah. Salah satunya setelah mereka tertarik, saya alhamdulillah bisa satu bulan sekali antum yang makan dulu beras 2 kintal dari saya. Kemudian dari pondok di Mojokedang juga ada. Kemudian yang di pondok Argoso juga ada. Karena saya bersyukur, saya amanah. Harta yang saya dapat dari Allah ini titipan dan harus saya salurkan. Harus saya gunakan untuk istilahnya bermanfaat bagi manusia lainnya. Kalau kita punya harta banyak, kita nggak bisa amanah, berarti kita itu tamak. Ngerti tamak? Murko. Contoh nih, monyet kasih 1 pisang dipegang, kasih lagi terbentang 1 lagi, kasih lagi dikasihkan umur, kasih lagi kakinya lagi, kasih lagi. Jadi ya kalau dipasih itu terima terus dia, sampai dia nggak bisa ngatasin pemberian itu. Itulah tamak. Harusnya itu kan sesuai dengan proporsi kita. Dan sedekah itu tidak harus menunggu kaya. Antum mau sedekah, mau berbuat baik harus kaya. Sedekah itu sedekah proporsi kita. Yang kaya sedekahnya yang banyak. Yang belum, istilahnya belum banyak, semampunya. Dan sedekah itu tidak hanya digambarkan uang dikasihkan. Enggak, sedekah itu banyak. Soalnya antum ngantri ke belakang, serah ke belakang, sudah ngantri ke depan, tapi bisa ditahan. Teman antum yang di belakang sudah bijakan mau keluar. Nah, yang di dalam keluar harusnya kan jatah antum yang masuk, tapi antum enggak, udah kamu aja duluan, saya bisa tahan. Itu salah satu sedekah, dan sedekah waktu, kesempatan. Jadi banyak sedekah-sedekah itu bukan hanya kok ini tak kasih uang sedekah saya, ini ya. Itu sesuai proporsi kita. Oke lah kalau punya uang itu aja nanti tingkatnya beda-beda. Kalau yang sering pegang uang banyak, yang gambarnya merah-merah itu, ya kan, udah biasa. Kalau gambarnya merah-merah udah biasa dia pegang, tapi kalau sudah kan cuma gambarnya yang apa? Yang hijau, 2000 itu, kan nggak pas. Ya, syukur-syukur yang paling kecil dari 50 gitu. Tapi yang jarang pegang ratusan, ya merah-merah itu nggak masalah, 2000, 5000, karena pas dengan proporsi. Yang penting apa? Niat kita sudah sedekah, kita amanah, dapat rezeki dari Allah, kita berikan dengan baik-baiknya. Ada sahabat Rasulullah, seorang kaya raya, orangnya dermawan, sedekahnya luar biasa, sampai saat ini aja masih mengalir istilahnya amal jariah. Siapa yang tahu? Siapa? Umat siapa? Sini, kalian dia. Usman kan banyak. Kalau tidak ada Usman siapa? Liru. Nah, Usman bin Affan itu orangnya kaya raya, julukannya saudagar. Bayang. Ya. Tapi dia sedekahnya luar biasa. Tidak ada yang mengguli dia. Usman bin Affan. Sampai-sampai mau menghabiskan uangnya aja nggak bisa. Karena ada apa? Dia sedekah terus gini-gini biar uangnya habis, nggak bisa. Karena apa? Yang namanya sedekah itu sebenarnya apa? Uang kita tuh mengalir. Kelihatannya keluar, tapi apa? Masuk lagi. Itulah rezeki dari Allah itu. Contoh, waktu itu masyarakat Arab panen kurma, saking banyak kurma sampai nggak laku. Sampai kurma itu busuk semua, nggak ada yang laku. Tapi Utsman bin Affan pengen jadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Karena apa? Dia dikasih kelebihan hartanya. Akhirnya apa? Kurma yang busuk dibeli semua. Coba bayangin, kurma wis busuk, sudah nggak bisa dimakan, dibeli dengan harga yang mahal. Secara logika, rugi nggak? Rugi kan? Kurma sing apik wae dibeli aja dengan harga standar aja, kita jualnya mungkin masih nggak tahu gitu. Ini udah busuk, udah nggak ada harganya, udah nggak laku dijual, dibeli dengan harga yang paling tinggi. Karena apa? Utsman bin Affan kasihan. Kurma akhirnya dibeli semua, ditaruh ke gudang.
Gudang nggak dipakai cuma di gudang. Karena niatnya bukan hanya makan kurma, kan pengen membantu saudara-saudaranya itu. Nah, inilah janji Allah. Waktu itu di negeri Sam, zaman sekarang, ada wabah penyakit. Kemudian raja mengutus istilahnya untuk mencari obat. Jadi wabah penyakit itu menular. Kalau dulu di sini namanya COVID, orang kena COVID sebenarnya. Dari sana wabah penyakit. Nah, si raja mengutus untuk mencari obat. Waktu itu disampaikan bahwa obatnya cuma satu. Apa banyak? Kurma busuk. Belum. Akhirnya apa? Kurma busuknya si Usman tadi dengar dia punya banyak sama, akhirnya apa diborong semua sama raja Yaman dan dibeli lebih mahal lagi. Sekarang logika, mau menghabiskan uang beli kurma busuk, harganya uangnya berkurang, hilang, malah bertambah, dapat keuntungan. Itulah orang yang punya jiwa-jiwa sedekah, orang-orang yang punya jiwa manusia yang bermanfaat itu ya kayak itu. Coba, seandainya dia tidak punya jiwa itu, kurma busuk, biarin aja, yang penting saya uangnya masih ada. Dia nggak peduli. Mungkin bisa kayak gitu, tapi enggak. Yang namanya sahabat Nabi itu tanpa pilihan. Hatinya itu udah tertanam hati yang benar-benar mulia. Sampai sekarang ya kekayaan Ustaz itu dia punya kebun kurma, punya hotel, punya itu sampai sekarang masih ada, dikelola itu sama orang-orang. Itu namanya perkumpulannya Usman, saya kurang tahu, tapi masih ada, hotelnya juga masih ada. Jadi amal jariah orang sudah berapa ribu tahun sudah zaman Nabi itu berapa nggak ada, tapi amal kebaikannya masih ada. Nah itulah salah satu kuncinya orang Islam itu yang ada dalam hatinya itu Al-Quran itu itu. Dia bisa mendapatkan kedisiplinannya, kejujurannya, amanahnya gitu. Dan yang keempat, jangan lupa ini juga penting. Antum bekerja keras sebaik apapun antum gimana, tapi kalau antum tidak berdoa itu namanya sombong. Nah, karena jangan lupa berdoa. Aku sudah ikhtiar, sudah berusaha keras. Aku sudah melaksanakan kejujuran antum. Pokoknya adanya kejujuran sudah amanah. Tinggal satu, tapi kalau aku tidak berdoa itu juga namanya juga bohong, sombong. Makanya jangan sekali-sekali melupakan doa. Apalagi yang saya sampaikan tadi sama Sili tadi sering berdoa, orang tua jangan termasuk anak soleha gitu. Orang tua doa dulu, tapi itu apa? Keinginan kamu apa? Doa minta. Lah kok bisa toh Pak, mau sekarang kok kita juga minta kaya. Antum itu sekarang itu bukan minta kaya, ini bukan sekarang. Nanti antum nggak sadar, nanti udah dewasa, udah tua, baru antum menyadari, ternyata dulu tuh aku masih kecil dulu minta doa itu, akan dikabulkan. Antum nggak terasa. Tapi kalau antum coba, dan sekarang antum nggak berdoa, ya nggak mungkin dikasih. Bila janji Allah dengan punya tajib ngaku, doa kepada Antum saya akan kuberikan. Dan doa, dan kepada Allah kita tunggu hasilnya. Tapi jangan lupa, kalau kita diuji Allah dengan kekayaan kita, dengan harta kita jangan lupa bersyukur. Mentang-mentang sugih, tumpahannya mentereng, sombongnya luar biasa. Mikir aku dhewe ra iso iki. Lah. Iki ra usah aku ra iso iki. Hal semacam ini kan tidak ingat sebenarnya itu cuma nikmat Allah. Janji Allah di dalam surat Ibrahim 7, siapa yang tahu? Dengar. Apa? Apa? Wala in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, artinya barang siapa yang bersyukur padaku akan kutambah nikmat. Kita kasih ini. Barang siapa yang bersyukur kepadaku, niscaya akan tambah nikmat. Dan barang siapa kufur, siksa akan pedih. Dan
bekerja keras, dan kaya raya, ya, bersyukur. Sudah pas. Lainnya antum ini sudah dididik dari Arif Tata Sembali. Ini Al-Quran ditanamkan dalam hati kamu semua. Jadi orang itu yang harus Islami. Islam itu apa? Yang Qurani. Jangan jauh dari Quran. Karena apa? Kalau sudah berdoa itu nanti dimanapun antum berada akan nyaman, akan nikmat. Orang yang jauh-jauh dari itu rata-rata itu kehidupannya tidak bisa menikmati. Karena apa? Isinya gelisah, tidak ada pedoman. Misalnya dia kaya masih kurang. Kalau dia mungkin miskin mengeluh. Padahal yang begitu apa? Yang kaya bersyukur, yang miskin bersabar. Kenapa? Yang kaya bersyukur karena itu istilahnya kita diberi rezeki, kita bersyukur. Yang miskin harus bersabar karena apa? Itu salah satu ujian yang mungkin hari ini tidak diberikan Allah, nanti Allah di akhirat akan diberikan. Itulah kesabarannya orang miskin yang itu. Sekarang juga bos kaya orang bersyukur, apa meneh miskin sombong. Sing dindendel iki opo? Nek wong melarat ini kemaki lu sing dipol dendel iki nopo? Enggak ada kan? Wis melarat sombong gitu. Apa enggak cilaka itu? Jadi dirutkan, pengen giat bekerja keras, pengen punya harta banyak, pengen bekerja jadi pedagang, kuncinya cuma 4. Pertama, disiplin, jujur, amanah, doa. Itu semua bisa kamu terapkan dimanapun kamu berada dalam pekerjaan. Itu aja. Aku mau jadi pejabat, coba disiplin waktu, jujur, amanah, selalu berdoa, akan nikmat. Antum mau pengen jadi presiden atau mau jadi pedagang, kalau itu 4 itu kamu pegang kuat-kuat, insya Allah kehidupan antum akan sejahtera. Ini kalau ini mungkin gambarannya, wah aku kok sudah lagi tak mini ya gitu. Ini gini loh, ini cuma gambaran masalah antum aja. Bakalnya antum tuh nanti kehidupan itu nanti sehabis remaja muda itu nanti kan antum di masyarakat, bergaul di masyarakat. Nah, jadi antum kita gambaran pun aku pinter ngaji, takbirku, dosa awalnya banyak, terus aku mau kemana arahnya saya, itu udah ada gambaran. Sekali-kalian udah diajak istilahnya studi banding tidak hanya di pesantren pendidikan, sekali di wirausaha. Contoh kayak mungkin ke tempat saya bisa lihat, oh nanti kalau ada usaha, oh ini taruh beras ini, oh ini mungkin ayam menghasilkan ini, biar ada ya semacam refreshing. Jadi anak itu istilahnya nggak jenuh, nggak bosan. Jadi sekali-kali perlu kayak gitu, nggak usah jauh-jauh ya dekat. Mungkin yang daerah kita ada kerajinan batik mungkin bisa ke sana. Mungkin yang jualan itu apa? Sebelum ketika kayak Ahmadi, pokoknya yang usaha-usaha itu minta sama Ustaz suruh ngalir-ngalir sana ya, lihat-lihat biar tahu. Jadi bukan hanya Ustaznya aja yang sering manggil saya. Makanya aku saya undang, ada kesempatan monggo pergunakan, bisa lihat nanti. Kalau iso kaya ngene iki piye? Awalannya prosesnya gimana? Biar tahu. Jadi aku dulu kan gini juga kecil ya, pokoknya nggak ada pikiran. Oh, aku kok pengen numpak mobil Pajero, enggak ada masalah kok, ya belum terjangkau. Cuman pengen dilombok mobil kita apik toh, mobil juga bagus sekali toh. Nah gitu. Dulu saya awali ya, saya itu dulu enggak langsung jadi kayak istilahnya sampai ke karir. Dulu saya juga kerja. Pertama saya kerja merantau, bayangin ke Jakarta, naik motor keliling ya toh, nawarin barang. Kalau ini namanya sales, menawarkan barang. Itu 1 tahun. Dan pindah lagi. Ya, namanya kerjaan kan waktu belum menemukan istilah jati diri kita, belum menemukan yang pas, kita belum menemukan jati kita di mana. Pindah lagi ke Padang, Sumatera Barat. Nah, di sana cari kerjaan, tunggu nggak dapat, pulang lagi. Masukin lamaran ke sana sini,
nggak diterima. Akhirnya apa? Saya kerja ikut orang. Lah orang itu alhamdulillah orangnya Muslim, orangnya juga sama kita, orang Ahmadiyah juga. Dia seorang pedagang beras, ya bisa dikatakan seorang saudagar, orang yang kaya raya. Saya kerja di situ. Saya dikira cuma cepat gajinya waktu itu cuma dia buat bensin ya, sama makan ya alhamdulillah. Saya nggak mengira nanti kalau saya bisa kayak itu enggak. Cuma saya waktu itu dapat kerjaan sudah syukur alhamdulillah. Lama kelamaan saya baru jadi baru terbuka. Kalau saya kerja kayak gini terus, saya ikut orang. Padahal bos saya itu yang saya ikut itu mobilnya Mercedes BMW, mobilnya Opel Blazer. Saya cuma bengong. Seandainya saya bisa naik mobil itu, alangkah enaknya, alangkah nikmatnya di hati itu paling itu. Padahal saya sebagai sebenarnya pekerja, kalau namanya sekarang kuli kerja. Bos saya bukan itu. Dalam batin saya punya keinginan kayak gitu. Akhirnya apa? Saya berpikiran kalau saya kayak gini terus, saya nggak mungkin bisa beli mobil kayak itu. Saya nggak bisa mungkin istilahnya jajan di restoran, jajan di rumah kan, nggak bisa. Karena apa? Kita masih kerja dengan bayar pas-pasan. Cuman prinsip saya gini, oke lah, saya sekarang kerja di sini sebagai pendidikan, saya sekolah. Nah, jadi kerjaan itu istilahnya sebenarnya ibarat kita sekolah, belajar caranya beras ini gimana bisa laku. So, oke, saya tahu ini. Oh, dengan beli sekian, kita jual sekian. Jadi kita belajar di situ akhirnya. Di situ saya kerja itu kurang lebih sekitar 6 tahun. Akhirnya saya keluar, saya ngomong baik-baik sama bos, saya mau keluar, mau usaha sendiri. Yang saya jalani usaha itu apa? Seperti yang dijalani usaha sama bos kayak tadi. Saya buka penggilingan padi juga, buka selepan. Modalnya nggak gede, modalnya kecil, tapi nggak langsung bikin enggak. Kita apa? Pertama punya disiplin dan kejujuran. Saya cuma sebagai kalau sekarang namanya maklar, penghubung. Jadi seandainya ini Mas Tata Arif punya selepan, punya beras, ya kan? Saya masuk ke situ, Pak Arif ini harga berapa? Harga sekian. Oke, itu saya sampaikan, saya juga ke bos saya, Pak, ini ada beras, harganya sekian. Oh iya mau. Oke, saya udah Pak, diambil aja ke tempat Pak Arif, diambil. Saya beli tempatnya Pak Arif, minta harga namanya 9.000. Terus saya juga ke tempatnya Pak bos saya, bos ini ada beras, harganya berapa? Aku bilang gitu kan. Oh ini 9.190. Oh ya, ada Pak di sana diambil. Saya nggak pakai modal. Modalnya apa? Tadi kepercayaan, kejujuran, disiplin. Kenapa? Saya janji, oh ini ada beras, berarti saya tidak bohong. Saya juga harga tidak bohong, karena apa? Yang mengasih harga bukan saya, yang mengasih harga yang pembeli. Nah, jadi dari saya ambil harga 9.000, dibeli sama bos 9.100, berarti saya untung 100 rupiah. Kali kan berapa? Nah itulah, kita sebagai penghubung aja sudah dapat untung. Apalagi kalau kita sendiri yang produksi. Dengan itu lama-lama kita juga berkembang lagi. Oh, ini aku yang ini sudah dapat untung, sudah dapat berarti. Kenapa kok nggak produksi sendiri? Mungkin lebih banyak lagi. Cuma kendalanya harus pakai modal. Lah modal itu makanya sesuai usaha itu dengan modalnya, nggak usah gerusa-gerusu, nggak usah buru-buru, nggak punya modal bikin pabrik, gitu. Modalnya utangnya bunganya riba, pabriknya belum jadi, belum proses, belum menghasilkan, ribanya jalan terus, akhirnya apa? Nggak bisa, pabriknya disita. Jadi kan salah kan? Nggak punya kok bikin, harusnya kan punya dulu baru bikin kan gitu. Saya itu awalnya masih punya dikit-dikit, belum berani.
Saudara bikin, akhirnya mau bikin. Dan ternyata apa? Dengan sedikit pelan-pelan itu, dengan ada pembelajaran di tempat saya bekerja tadi, akhirnya apa? Saya terapkan kehidupan saya sehari-hari, saya juga jualan itu, alhamdulillah juga bisa sekarang. Karena apa? Ya itu tadi, modalnya disiplin, jujur, amanah, dan doanya itu. Apalagi doa dari orang tua, menurut sekali. Ya, jangan sekali-kali antum itu melalaikan orang tua ya. Harus itu pulang, ya nanti minta doakan. Umi, Bu, doain ya, aku nanti kalau di pondok di maaf biar kerasan, biar bisa mengikuti pelajaran, biar gak jadi orang bandel. Itu perlu doa tuh dari orang tua. Doa orang tua itu mustajab. Bener, jangan main-main. Saya itu waktu ibu saya masih ada, saya sudah doa terus, Bu doain Bu ya, biar saya lancar, biar dapat lebih banyak, bisa membantu adik-adik. Iya, biar tak doain. Ibu meninggal, saya sedih. Karena apa? Yang mendoakan saya selama itu bikin saya sudah udah nggak ada. Tapi alhamdulillah Allah masih percaya sama saya masih bisa istilahnya berdagang. Alhamdulillah masih sekarang masih bisa. Karena apa? Selain doa dari orang tua, saya juga amanah. Sebagian uang saya dan saya bersedekah. Contohnya yang saya tertarik, setiap bulan di sini saya kasih beras di bulan. Ya, itu ya. Nanti kalau kurang jelasnya bisa tanya jawab biar nggak ngantuk. Ya toh? Pengen kaya nggak? Pengen punya pajero nggak? Syaratnya apa? Insya Allah. Ya. Bisa cukup sekian. Mungkin bisa disambung nanti. Cek. Ya, Masya Allah, luar biasa motivasi dari Pak Adit tentang bagaimana kunci kunci kesuksesan ya untuk menjadi seorang pengusaha yang dirindukan surga ya, insya Allah sukses dunia akhirat. Apa tadi kuncinya? Yang pertama disiplin ya. Ada yang masih suka telat masuk kelas, suka telat sholat, telat mandi, nah itu berarti bukan calon orang sukses. Kalau sukses mulai sejak sekarang harus membiasakan disiplin. Terus yang kedua apa? Jujur. Nah, ada yang masih suka beli di kantin nggak bayar, nah itu berarti bukan tanda orang sukses. Mulai sekarang harus membiasakan kejujuran sekecil apapun itu. Yang ketiga apa tadi? Amanah. Ya, jadi harus amanah dengan titipan orang tua, amanah dengan pesan orang tua. Ya, kemudian yang keempat apa? Berdoa. Yang habis sholat langsung gojek ada? Nah, itu berarti bukan calon orang sukses. Kalau calon orang sukses habis sholat banyak doa. Antara waktu adzan dan iqomah memperbanyak doa. Nah baik, untuk selanjutnya ini masih ada waktu kurang lebih ya 10 menit ya 10 menit atau 15 menit nanti menjelang berbuka. Nanti 5 menit kita gunakan untuk persiapan. Silakan Ustadz berikan kesempatan untuk 2 penanya. Baik, Fadl, Akhi Hafid Nawaf, silakan. Maaf Ustaz, sebelumnya waktu masih muda, Ustaz itu mikirin cita-cita untuk masa depan itu apa? Apa mikirin masa depan jadi juragan beras atau tak jadi apa itu? Mohon dijawab. Siapa namanya? Cari mana? Oh ya. Waktu dulu aku masih jangankan muda, masih remaja seumuran antum, aku sudah punya cita-cita, sudah punya keinginan. Jadi keinginan kita itu dimulai dari remajain sekarang ini, gitu loh. Karena apa? Cita-cita kita itu berarti pengharapan kita.
Lah kok sekarang kita nggak dari sekarang remaja muda nggak punya cita-cita, nggak punya pengharapan, terus yang mau diharapkan apa? Mau kemana? Saya sampaikan tadi, saya waktu muda, saya pengennya lihat mobil baby Pajero. Pengen kayak gitu, berarti kan pengen ke arah gitu, berarti kan cita-cita ke situ, pengennya itu. Gimana caranya? Makanya saya berusaha itu. Lah, salah satunya berdagang itu bisa menghasilkan uang dan bisa beli mobil. Jadi cita-cita itu bisa dimulai dari sekarang, dari masa remaja, masa muda, dan itu perlu karena untuk motivasi aku semuanya. Ya. Kalau antum punya cita-cita jadi pengusaha, berarti disiapkan sampai sekarang. Ya. Saya cerita menjadi olahragawan pemain bola terkenal, berarti bisa disiapkan dari sekarang. Kalau kita nggak punya cita-cita, nggak ada persiapan, nggak ada keinginan, dan nanti kita nggak bisa menentukan arahnya ke sana. Coba bayangin, antum pengen jadi pedagang sukses, tapi antum tidak punya cita ke sana, ya kan mustahil. Kayak Ustaz Arif, yang mungkin dulu waktu di pondok punya cita-cita jadi ustaz. Akhirnya apa? Dia belajar di pondok dan akhirnya kesampaian. Coba kalau dia punya cita-cita jadi ustaz, dia mungkin nggak ke pondok. Lalu dia tidak punya cita-cita jadi ustaz. Nah, makanya cita-cita itu perlu, keinginan itu perlu apa untuk motivasi diri kita biar sampai ke kita inginkan. Mungkin itu ya. Ya, baik, terima kasih. Jazakallah. Sudah jelas Mas Nawaf, Hafid? Jelas ya? Berarti mulai sekarang antum harus punya cita-cita. Antum harus punya goal, punya target ke depan. Ya, seperti kalau tadi Ustaz Adib, ya, beliau sejak remaja ya sudah punya orientasi ke depan mau jadi apa. Termasuk dulu ketika saya seperti antum, itu kalau melihat menceramah kondang yang naik ke atas mimbar, yang terbesit dalam benak saya, besok saya besar harus jadi seperti itu. Nah, maka sekarang antum pun juga harus punya cita-cita itu. Nah, satu lagi, tidak ada yang mau bertanya? Pak, gimana Fadli? Fadli? Tadi mana? Mana Fadli? Tadi mana? Yang dari di dulu. Nah, ini Fadli. Fadli bertanya dulu ya. Ada pertanyaan? Maju dulu. Dulu gini dulu ya, punya cita-cita nggak? Cita-cita apa? Jadi guru berarti antum ke sini juga tepat. Antum cita jadi guru atau antum nggak belajar di pesantren? Atau jadi cita-cita kan perlu kan? Gimana di pesantren sini gimana? Kerja jus berapa? Kerja sebulan. Kamu pengen nggak sebagai orang sukses orang kaya itu? Pengen. Tapi jadi guru nggak bisa sukses nggak? Antum yakin? Nah, keyakinan inilah yang mendorong insya Allah nanti antum bisa jadi sukses. Banyak guru yang sukses loh, jangan main-main. Guru juga jadi sukses. Karena apa? Selain dia guru, dia berpikiran pengembangan, dia bisa usaha. Jadi gurunya pokok, sampingannya pedagang, banyak itu. Nah, itulah jadi guru. Kenapa kok nggak jadi pejabat atau saudagar atau olahragawan? Kenapa? Disuruh orang tua apa sendiri? Ibu gitu. Lah, bapak kerjanya? Yang dulu. Lah kok nggak ikut cerita kayak bapak di Sajatan? Berarti ikut ibu. Jadi guru ya. Tapi di sini siapa tuh? Ini lupa. Ya, ini 32 ya, sudah selesai nih ya. Ini Ustaz, ini kebagian. Ya. Ustaznya nanti datang ke rumah. Oh iya. Tes. Masya Allah, alhamdulillah.
Ya, sore hari ini nampaknya semuanya bahagia. Takbir. Senang enggak mendengar motivasi dari Pak Adib? Kalau setiap pekan beliau didatangkan, cocok tidak? Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Ya, tadi beliau juga sudah menyampaikan, itu juga Kalau aku datang ke sini, yang apa? Kan aku sudah sekarang gantian. Antum yang datang ke tempat saya. Siap nggak? Siap nggak? Bilang sama teman-teman. iya, baik. Menyambung apa yang antum sampaikan. Kemarin kita dari bagian kurikulum sudah membahas tentang kegiatan outing class. Nah, jadi kegiatan outing class itu salah satunya kunjungan industri. Nah, kemarin ya kunjungan industri itu nanti rencana akan kita programkan untuk kelas 8 dan insya Allah itu nanti kita akan memulai di tahun ajaran baru. Jadi saya sangat bersyukur sekali. Saya belum menyampaikan unek-unek saya ke beliau, ternyata beliau sudah bisa membaca unek-unek saya. Nah, ini luar biasa ini beliau. Jadi nanti insya Allah akan kita tindak lanjuti. Kalau sekarang antum tadi mendengar penjelasan dari beliau secara teoritis, ya nanti prakteknya insya Allah kita akan langsung datang ke tempat usaha beliau. Ya, antum sudah tahu belum? Nah, jadi kalau antum ke Jatikurung itu, ya di sebelah kiri jalan itu ada gudang beras yang cukup besar, ya, lengkap dengan peralatannya, itu milik beliau. Dan beliau juga punya peternakan ayam boiler, ya, ayam bertelur. Nah, itu dan masya Allah luar biasa. Insya Allah nanti kita akan belajar kesuksesan dari beliau. Nah, Pak Adib, saya mengucapkan jazakumullah hasanal jaza. Terima kasih atas sharing kesuksesannya dan tentunya ya saya harap ampun kapok ya, semoga nanti ke depan bisa membersamai santri-santri untuk berbagi kesuksesan ya. Dan kita banyak belajar dari beliau tadi luar biasa. Salah satunya apa? Jadi manusia itu nggak boleh petungan. Ya, tahu petungan? Ya, jangan perhitungan. Ada kaidah begini. Kalau kita ini tidak perhitungan, maka Allah ketika menurunkan rezeki, memberikan rezeki itu Allah juga tanpa memperhitungkan. Ya, kemarin ada gini. Kalau dari Pak Adib tadi kan antum sudah tahu dari beliau. Beras 2 kintal di berbagai macam pesantren. Kemudian sodakohnya beliau, wakafnya beliau, termasuk sore hari ini Masya Allah sudah berapa ratus ribu yang beliau keluarkan. Itu kan beliau tidak perhitungan. Kemarin 1 pekan yang lalu itu ada kasus ini. Ada orang agnia itu, kaya dia. Bahkan suaminya itu seorang pegawai BUMN. Itu di pegawai BUMN. Salah transfer. Ya, salah transfer, harusnya itu ditransfer ke rekening pesantren anaknya. Tapi ternyata salah sasaran, masuk ke rekening PP3M Darul Hikmah. Nah, itu nominalnya 100.000. Ya, besar atau kecil? Besar ya, Insya Allah. Ya, besar ya. Bagi santri besar itu 1 bulan ya. Nah, akhirnya apa? Beliau ini yang salah transfer ini konfirmasi. Ya, konfirmasi. Itu lewat apa namanya? Ya lewat salah seorang, kemudian menyampaikan ke saya. Mohon maaf, itu tadi harusnya transfer ke tempat anak saya, tapi karena di bawahnya itu ada rekening PPTGM, yang diklik rekening PPTGM. Terus beliau minta supaya uang 100.000 itu untuk dikembalikan gitu, untuk dikembalikan. Akhirnya mau tidak mau ya, karena itu salah transfer harus kita transfer ulang. Itu pengusaha juga. Ya, istrinya seorang pengusaha yang omsetnya mungkin setiap bulan juga puluhan juta, suaminya pegawai BUMN.
salah transfer 100.000, seolah-olah apa tuh 100.000 itu sesuatu yang berharga sekali sehingga harus dikembalikan. Nah, kira-kira kalau antum lihat dua gambaran saudagar ini, pilih yang seperti Pak Adib atau seperti yang Ustaz kisahkan ini? Masya Allah. Maka kuncinya jangan perhitungan supaya rezeki kita juga tidak diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai closing, akhi, anak-anakku sekalian, sebagai closing, ini tadi saya mendapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi begini, manusia hidup itu terbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, ada seorang hamba yang Allah berikan rizki berupa harta dan ilmu. Ya, apa nak? Diberi harta dan ilmu. Nah, ternyata dengan harta dan ilmunya yattaqi fihi rabbahu, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia rajin menyambung silaturahim, dan dia gemar bersedekah. Nah, kata Rasul, kata Nabi, ayo perhatikan dulu sambil S-nya di stop dulu, biar fokus. Akhirnya apa? Kata Rasulullah, hadza bi afdalil manazil. Ini adalah golongan yang paling top. Ini golongan yang paling jos. Sudah pinter, kaya, kemudian apa? Kekayaannya digunakan untuk takwa kepada Allah, menyambung silaturahim, kemudian juga gemar bersedekah. Nah, pengen nggak seperti golongan pertama ini? Pengen ya, insya Allah. Akhirnya apa? Hartanya dibimbing oleh ilmu, ya, oleh ilmu. Nah, kata Nabi ini afdalul manazil. Yang kedua, ada juga begini nak, golongan Allah beri ilmu, ya. Razaqahullahu ilman walam yarzuqhu malan. Ya. Dia diberi ilmu tapi tidak diberi harta. Wa huwa shadiqun niyat, tapi niatnya itu tulus. Bahkan dia ini berangan-angan, ya Allah, seandainya saya diberi seperti golongan yang pertama itu, saya pengen begini. Ya, jadi ini ada orang pintar, ada orang alim, tapi tidak kaya. Jadi berangan-angan tadi, ya Allah, saya kadang juga berangan-angan, ya Allah, wandah penake yang misal ngisi kajian gitu naik pajero tadi ya, masya Allah. Tapi sementara ini yang naik seri atau naik penter kemana-mana ya, enggak apa-apa. Tapi harus bersyukur tadi. Tapi kata Allah apa? Golongan yang kedua ini nilai pahalanya sama dengan golongan yang pertama, yang kaya dan berilmu tadi. Meskipun dia berilmu tapi tidak kaya, punya angan-angan seperti golongan yang pertama, diberikan pahala yang sama. Tapi ada juga golongan yang ketiga. Perhatikan, golongan yang ketiga ini dia dianugerahi oleh Allah berupa harta, tapi tidak diberi ilmu. Akhirnya apa? Hartanya itu dihambur-hamburkan. Hartanya itu dibuat jor-joran gitu. Dia tidak takwa, tidak mau nyambung tali silaturahim, tidak mau bersedekah. Kata Rasulullah apa? Ini adalah bi'ahbasil manazil, yaitu golongan yang paling buruk. Tapi ada juga golongan yang keberapa ini? Yang keempat. Ya, itu golongan orang yang wah ini tidak ada baiknya sama sekali. Sudah nggak dikasih harta, nggak dikasih ilmu, itu pun dia berangan-angan, ya, supaya apa? Bisa seperti golongan yang ketiga. Ya, mungkin ini saja sebagai closing statement ya dari kajian kita sore hari ini. Mari majelis kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.